Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Aryadi dari mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pemaparan materi Pendidikan Kewarganegaraan SMP atau MTS kelas 8 kurikulum 2013 sesuai dengan revisi kompetensi induk dan kompetensi dasar berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Materi yang saya angkat yaitu materi bab 5 mengenai tentang nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang saya harapkan kepada peserta didik yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat menjalankan perilaku orang beriman sesuai dengan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap toleransi sesuai dengan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sebelum kita melanjut ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita mengetahui atau mengulas kembali mengenai tentang sejarah Sumpah Pemuda. Sebelumnya kita pasti sudah tahu apa itu Sumpah Pemuda. Akan tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mengingatkan kembali agar supaya kita juga lebih mengenal kembali sejarah Sumpah Pemuda yang sesungguhnya itu seperti apa. Baik, Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda dan Pemudi Indonesia atau yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Baik, selanjutnya Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1926. Di kongres itu mereka membicarakan pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia kembali mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Pada Kongres Pemuda yang kedua, tempatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, inilah diambil keputusan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Itulah sebabnya walaupun dalam putusan tersebut tidak ada kata ikrar dan sumpah, akan tapi para pemuda karena isi dari keputusan itu mengandung makna sumpah, makna peristiwa tersebut sampai sekarang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda dan diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan informasi mengenai organisasi-organisasi kepemudaan yang dulunya ada di Indonesia pada waktu itu ya. Organisasi kepemudaan yang antara lain yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo. Nah, peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Nah, oleh karena itu para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Pada tanggal 7 Maret, tepatnya di tahun 1915 di Jakarta, para pemuda seperti Pak Dr. R. Satimanwiljo Sanjoyo dan Pak Kardaman dan Pak Sunardi mendirikan organisasi kepemudaan yang keanggotaannya terdiri dari anak-anak sekolah menengah di Jawa dan di Madura. Nah, perkumpulan itu diberi nama Trikoro Darmo. Trikoro Darmo sendiri artinya 3 tujuan mulia yang meliputi sakti, budi, dan bakti. Nah, tujuan perkumpulan ini didirikan adalah mencapai Jawa Raya dengan cara memperkokoh rasa persatuan antar pemuda Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan Lombok. Selanjutnya, dalam rangka untuk mewujudkan persatuan pada Kongres di Solo, tepatnya tanggal 12 Juli 1918, Trikoro Darmo diubah namanya menjadi nama Jong Java. Tujuan yang ingin dicapai ialah mendidik para anggota supaya kelak dapat memberikan tenaganya untuk membangun Jawa Raya. Cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan tujuan itu adalah mempererat persatuan, menambah pengetahuan anggota, serta berusaha menimbulkan rasa cinta pada budaya sendiri. Dalam perjuangannya, Jong Java tidak melibatkan diri dalam masalah politik. Jadi, organisasi Jong Java ini masih belum
campur tangan dengan urusan masalah politik ya. Jadi masih mengenai tentang organisasi kepemudaan biasa saja. Masih dalam proses persatuan agar nanti dapat bisa mencapai cita-cita yang diharapkan oleh para pemuda waktu itu. Dari lahirnya Jong Java ini akhirnya membuat para pemuda yang ada di daerah-daerah lain ikut serta dalam membentuk organisasi kepemudaan. Salah satu contohnya yaitu P3I atau yang disebut nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang dipimpin oleh Pak Sugondo Joyo Puspito dan para tokoh-tokoh lainnya. Dan yang sudah saya sebutkan pada pemaparan materi ini ada Pemuda Indonesia atau Jong Indonesia yang dipimpin oleh Pak Sugiono, Pak Sunardi, Pak Mulyadi, Pak Agus Prawiranata, dan lain-lain. Nah, dan juga selain organisasi kepemudaan, ternyata ada organisasi kepemudaan wanita. Yang pertama ada Putri Indonesia, Wanita Sarekat Ambon, dan organisasi Wanita Taman Siswa. Dan masih banyak lagi organisasi-organisasi kepemudaan yang ada pada waktu itu. Selanjutnya kita membahas mengenai tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada. Maka dimulailah pertemuan antar organisasi sejak 1920. Nah, pada sebelum Kongres Pemuda 1, mereka para pemuda sudah melakukan pertemuan-pertemuan antar organisasi, akan tetapi masih mencakup atau meliputi beberapa organisasi saja, masih belum terlalu banyak seperti pada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2, masih dalam perumusan-perumusan yang ingin dicapai ke depannya atau selanjutnya nanti. Selanjutnya, keberadaan organisasi yang bersifat kedaerahan itu melahirkan keinginan untuk menciptakan wadah tunggal pemuda Indonesia. Upaya mewujudkan hal tersebut mulai dirintis melalui Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 sampai dengan tanggal 2 Mei 1926 di Jakarta. Nah, dari beberapa organisasi kepemudaan yang sudah saya paparkan, ada suatu ide atau gagasan yang ingin dicapai, yaitu menciptakan wadah tunggal para pemuda Indonesia. Jadi para pemuda dahulu kala ini masih bersifat kedaerahan, jadi masih mementingkan golongan, mementingkan budaya sendiri maupun mementingkan daerahnya sendiri. Jadi masih belum ada persatuan, rasa ingin menjadikan satu para pemuda Indonesia. Kan tapi pada waktu itu sudah ada rencana untuk dapat menciptakan wadah tunggal sebagai wadah pemersatu pemuda yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 sampai dengan tanggal 2 Mei 1926 di Jakarta. Nah, terselenggaranya Kongres Pemuda 1 tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah dimulai didirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I. Akan tapi peresmiannya baru pada tahun 1926. Nah, dari P3I di Indonesia ini sering mendapatkan kiriman majalah Indonesia Merdeka dari Perhimpunan Indonesia yang berada di negeri Belanda sana. Jadi para pelajar Indonesia atau Perhimpunan Indonesia yang berada di negeri Belanda ini mengirim sebuah majalah Indonesia Merdeka kepada para pelajar yang ada di Indonesia. Di samping majalah Indonesia Merdeka, terbitan dari P3I di negeri Belanda, P3I sendiri juga menerbitkan majalah Indonesia Raya yang dipimpin redaksinya oleh Abu Hanifah. Nah, jadi selain P3I yang berada di Belanda sering mengirimkan kiriman majalah Indonesia Merdeka kepada pelajar-pelajar Indonesia yang berada di Indonesia, akan tapi P3I yang berada di Indonesia juga menerbitkan sebuah majalah Indonesia Raya. Nah, jadi dari sinilah pandangan organisasi P3I kemudian sudah menunjukkan persatuan dan kesatuan sebagaimana yang terdapat pada Persatuan Indonesia. Dan mengenai gerakan politik organisasi pemuda ini belum ikut langsung dalam gerakan politik. Nah, selama beberapa tahun diperdebatkan bentuk persatuan yang diinginkan, akhirnya para pemuda Indonesia sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei 1926. Nah,
Akan tetapi, sampai berlangsungnya Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, organisasi pemuda Indonesia ini masih belum juga bergerak secara langsung di bidang politik. Sedangkan harapan para pemuda, bersatunya para pemuda diharapkan memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh untuk mengatasi kepentingan golongan, agama, dan daerah. Juga secara jelas diuraikan tentang sejarah perjuangan Indonesia dan ditekankan masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian pemuda untuk meresapkan dan dihayati dalam rangka mencapai cita-cita Indonesia. Baik, nah selanjutnya materi mengenai tujuan Kongres Pemuda yang pertama. Di sini saya sebutkan ada 3 tujuan Kongres Pemuda yang pertama, yaitu yang pertama membentuk Badan Sentral Pemuda Indonesia, dan yang kedua memajukan paham persatuan kebangsaan, dan yang ketiga mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Nah, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, membentuk Badan Sentral Pemuda Indonesia. Nah, para pemuda ini sudah mempunyai rencana untuk dapat membentuk suatu wadah, satu kesatuan, yaitu Badan Sentral Pemuda Indonesia. Jadi wadah Badan Sentral ini merupakan suatu wadah bagi para perkumpulan-perkumpulan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini menjadi satu, dan nanti akan menjadikan sebuah rencana yang besar bagi cita-cita bangsa Indonesia ini. Dan yang kedua yaitu memajukan paham persatuan kebangsaan. Nah, dari tujuan Kongres Pemuda 1, yang pertama berkaitan dengan tujuan Kongres Pemuda yang nomor 2 ini, memajukan paham persatuan kebangsaan. Maksudnya apa? Jadi para pemuda ini dituntut untuk dapat mengerti bahwa paham persatuan kebangsaan itu sangatlah penting untuk kita semua, tentunya bangsa Indonesia ini. Jadi nanti hasil yang diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi negara kesatuan. Jadi para pemuda ini sudah memulai menanamkan atau memajukan pemahaman kepada para pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia yang ada di seluruh Indonesia ini untuk dapat memahami persatuan kebangsaan yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Nah, maksud dari mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan ini, jadi mereka ingin mempererat hubungan para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di seluruh Indonesia ini, mulai dari organisasi kepemudaan maupun organisasi pemuda daerah tersebut. Nah, jadi dari tujuan Kongres Pemuda 1 ini bisa kita simpulkan bahwa mereka mempunyai rencana yang sangat bagus dan sangat besar demi kemajuan bangsa dan persatuan bangsa Indonesia ini dalam konteks demi menggapai cita-cita dan mewujudkan segala impian bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, hasil utama Kongres Pemuda yang pertama, ada 2 hasil utama yang didapatkan. Yang pertama yaitu mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Nah, cita-cita persatuan Indonesia tersebut sendiri adalah kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Dan yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Jadi para pemuda ini diharapkan dapat selain mementingkan kepentingan adat maupun kedaerahan yang sangat kental sekali untuk mereka, dan diharapkan oleh para pemuda-pemuda di Indonesia ini dapat bergabung menjadi satu dan bisa dapat mewujudkan cita-cita persatuan bangsa Indonesia ini, yaitu bangsa yang dapat merdeka. Selanjutnya mengenai tentang Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober 1928. Nah, lanjutnya latar belakang Kongres Pemuda 2 seperti dikutip dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dari Budi Utomo sampai dengan pengakuan kedaulatan pada tahun 1997. Pemikiran untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua dipengaruhi pula oleh berkembangnya pemikiran politik secara terbuka. Para pemuda waktu itu sudah mulai terbuka pemikiran politiknya.
Jadi, hal itu didorong oleh beberapa peristiwa sebelumnya, antara lain pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersikap kooperatif maupun non-kooperatif, dan pulangnya banyak anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda hingga berdirinya partai-partai politik sejak tahun 1927. Selanjutnya ada informasi mengenai gedung rapat Kongres Pemuda yang kedua. Yang pertama dilaksanakan di Gedung Katolik Jongelingenbond atau di Waterloo Plain, atau pada saat ini disebut dengan Lapangan Banteng, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 yang dipimpin langsung oleh ketua waktu itu GN Sugondo Joyopuspito, dan yang tempat kedua yaitu pada tanggal 28 Oktober tepatnya di Ostjava Bioskop di Koningsplein North atau Jalan Medan Merdeka Utara pada saat ini, dan dipimpin oleh Pak Purnomo Wulan. Dan yang tempat yang ketiga berada di Gedung Indonesische Club Gebouw atau sekarang Jalan Kramat Raya nomor 106. Selanjutnya tujuan Kongres Pemuda II atau yang biasa disebut dengan tujuan Sumpah Pemuda, karena pada waktu Kongres Pemuda II sudah melahirkan sebuah keputusan, yaitu keputusan mengenai Sumpah Pemuda. Yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Dan yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Jadi pada waktu itu tujuan Kongres Pemuda II sudah mulai menunjukkan hasil-hasil yang dapat menjadikan sebuah wadah persatuan para pemuda Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya saya juga memberikan informasi mengenai susunan panitia pada Kongres Pemuda II pada waktu itu diketuai oleh Pak Sugondo Joyopuspito dari perwakilan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan diwakil ketuai oleh Pak Joko Marsiat dari perwakilan Jong Java, dan sekretaris dipimpin oleh Pak Muhammad Yamin, dan bendahara dipimpin oleh Pak Amir Syarifuddin atau perwakilan dari Jong Bataksbon, dan pembantu satu dipimpin oleh Pak Johan Moh Chai atau dari perwakilan dari Jong Islaminten Bond, dan pembantu dua dari Pak Koco Sungkono dari salah satu perwakilan pemuda Indonesia, dan lain-lainnya. Para peserta kongres pada pemuda kedua ini lebih dari 700 orang, jadi sangat banyak sekali ya. Jadi mulai tumbuh rasa kesadaran para pemuda waktu itu untuk dapat mempersatukan dirinya, dapat meraih cita-cita bangsa Indonesia yang mulia, yaitu menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka pada waktu itu. Nah, selanjutnya setelah Kongres Pemuda II selesai, akhirnya muncullah hasil putusan Kongres Pemuda Indonesia. Nah, pada putusan Kongres Pemuda Indonesia ini dibacakan dan diinformasikan kepada seluruh para pemuda yang hadir pada waktu itu, dan menghasilkan sebuah keputusan Kongres Pemuda Indonesia yang bersih mengenai tentang Sumpah Pemuda tersebut. Nah, mari saya bacakan putusan Kongres Pemuda Indonesia pada waktu itu. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia Sekarukun, Jong Islaminten Bond, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betania, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam rapat tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia.
mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperbuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan penghargaan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Nah, jadi itu merupakan isi dari putusan Kongres Pemuda Indonesia yang setelah pidato-pidato dari rapat tersebut akhirnya muncullah putusan Kongres Pemuda Indonesia pada waktu itu yang atau dikenal dengan nama istilah Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya kita memahami mengenai tentang nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sesuai dengan namanya, keputusan pemuda atau Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Semangat mereka tentang satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yakni Indonesia, terlihat dari keinginan agar isi dari keputusan tersebut wajib dipakai oleh sebagian asas dari segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Ini berarti diri mereka telah bangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, akan tapi melainkan mereka sudah berjuang secara bersama-sama. Selanjutnya, implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Tunggal Ika. Ada 6 implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia dari semua golongan harus bersatu dalam berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan kemajemukan adat dan budaya bukan sebagai perbedaan, akan tetapi sebagai potensi untuk kemajuan bersama. Dan yang ketiga, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila yang di dalamnya mengandung persatuan Indonesia sebagai dasar negara dan tidak pernah berkehendak untuk merubahnya. Yang keempat, bangga menjadi sebagai bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah dengan kegiatan yang positif. Dan yang kelima, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Dan yang keenam, pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Minimal diawali dari diri kita sendiri untuk belajar peduli pada sikap dan perilaku kita pada orang lain, saudara, dan lingkungan sekitar kita. Dan sesuai dengan dari sebuah kata-kata yang diciptakan oleh Presiden pertama kita yaitu Pak Insinyur Soekarno mengenai tentang pemuda. Beliau mengucapkan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, dari perkataan dari salah satu tokoh utama yang berjasa sangat penting bagi negara Indonesia ini sangat mengharapkan kontribusi penting para pemuda untuk sebagai kemajuan bangsa. Jadi di sini pemuda itu sangat berarti bagi negara bangsa Indonesia ini. Jadi yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia ini merupakan sebuah kontribusi yang sangat berharga dan yang sangat penting dari para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini maupun pemuda dari manapun asalnya, yang penting dari negara Indonesia, akan tapi mereka memiliki jiwa semangat persatuan yang tinggi untuk dapat menggapai cita-cita negara Indonesia yang masih belum terwujud pada saat ini. Dan pada dahulu kala para pemuda sudah mewujudkan cita-cita Indonesia, yaitu ingin menjadi negara yang dapat merdeka dan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terima kasih, begitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan maupun penjelasan materi yang kurang tepat atau mungkin kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada dasarnya kesalahan berasal dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga dapat menumbuhkan rasa jiwa semangat pemuda dan pemudi Indonesia di seluruh sekitar kita agar selalu dapat menjadikan dirinya untuk memacu, terus berkembang dan terus bertumbuh dalam upaya menciptakan sebuah kontribusi penting bagi negara Indonesia ini. Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.